Kedekatan seorang ibu dan anak memang wajar terjadi sebagaimana mestinya. Ya, chemistry itulah yang ditunjukkan Sheila Marcia yang dianggap memiliki kedekatan erat layaknya seorang bestie dengan anak pertamanya, Leticia Carlotte Agraciana Joseph. Kekompakan Sheila dan Leticia begitu terlihat pada video TikTok yang memperlihatkan keduanya begitu senada dalam berjoget. Sontak hal tersebut pun menjadi sorotan, lantaran keduanya terlihat begitu klop layaknya seperti teman dekat. Lantas seperti apa kompaknya Sheila Marcia dengan Leticia? Dan seperti apa cara Sheila mendidik putri sulungnya tersebut? Karena aku juga menceritakan semua ke dia dengan porsi yang bisa dia terima gitu. Jadi aku bilang sama dia kayak jadikan semua masa lalu atau kesalahan-kesalahan aku yang pernah aku lakukan ketika aku remaja itu jadi pembelajaran buat kamu gitu. Karena kalau misalnya kamu melakukan yang hal sama, kamu mau gitu resiko yang mama hadapin gitu. Aku juga nggak pernah bilang jangan gitu. Cuma aku bilang coba kamu pikirin deh. Lebih kayak gitu. Lebih kayak dia harus mikir sendiri gitu. Soalnya kalau kita sebagai orang tua jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, ya kenapa kan gitu. Jadi makanya aku harus cerita juga apa sih yang terjadi sama aku, segala macam, gimana sih dulu perasaan aku saat remaja dan bla bla bla. Karena kan biasanya ya DNA itu kan nggak jauh-jauh ya. Jadi mungkin aku bisa lebih mengerti dia juga kayak gitu. Tapi so far so good sih gitu. Dia bisa menerima segalanya dan dia malah jadi yang tadinya anaknya tuh tertutup gitu, sekarang malah makin terbuka, makin berani menceritakan hal-hal yang sangat pribadi gitu. Contohnya misalnya udah mulai suka-sukaan di kelas, terus aku bilang, you know what, kita tuh manusia gitu. Kalau suka sama laki-laki suka perempuan itu normal gitu. Tapi pacaran buat apa? Sekarang kita pacaran buat apa? Buat nikah kan gitu. Lo mau punya anak cepet, lo mau karena itu. Aku ceritain lagi, ketika aku punya anak kamu, aku bahagia. Tapi banyak banget hal-hal yang tidak bisa aku raih, yang harusnya aku bisa raih. Tapi I'm happy to have you gitu. Tapi kalau Tisha bisa nanti dulu. Jadi pacaran nomor sekian, karir dulu, sekolah dulu, aku bilang gitu sama dia. Dan dia paham itu gitu. Kasih kepercayaan ke anak itu adalah ketika kita bicara sesuatu ya kita harus melakukan. Jadi dia bisa percaya gitu. Bener-bener kalau oh mama bukan tukang bohong gitu. Kalaupun memang kita menjanjikan sesuatu atau misalnya oke, kita keluar ya, misalnya nih kita ngedate tapi misalnya ada halangan, ya kita harus bikin dia ngerti tapi benar-benar dilakukan nextnya kayak gitu sih. Jadi dia akan percaya bahwa oh mama itu bukan yang cuma ngomong doang gitu loh, jadi benar-benar dilakukan. Ya mungkin karena perbedaan umurnya juga nggak terlalu jauh ya, aku 19 tahun sudah mengandung dia, ngelahirin dia 20 tahun, jadi memang nggak terlalu jauh bedanya. Terus mungkin kedekatan aku sama Leticia yang mungkin juga bisa tercermin, mungkin aku nggak tahu gitu, karena memang kita sangat-sangat dekat gitu. Dan aku selalu bilang sama dia, Tisha, kamu akan remaja, kamu akan besar, mama tetap manusia, mama bukan mama yang sempurna. Ingat kalau mama ada buat salah atau buat kamu kecewa atau gimana pun, kamu harus ngomong sama mama, kita harus komunikasi. Dan mama percaya, mama janji mama nggak akan yang kayak ya nggak bisa, aku kan ibumu, aku kan orang tuamu gitu, aku janji gitu. Jadi kita harus bisa komunikasi dengan baik gitu. Sampai hal ini aja kadang-kadang ada hal yang misalnya bikin dia kecewa, misalnya kayak ma kalau mama ngomong kayak gini Tisha kayak nggak enak deh, Tisha sedih. Oh gitu nak, oke, I'm sorry, next time I won't say that again. Kayak gitu-gitu sih. Jadi dari sekarang aku coba latih itu untuk komunikasi kita berdua supaya nanti ketika umur dia menginjak 17, 18, 19 yang kayak bener-bener crucial itu, dia bisa percaya sama aku gitu. Karena kembali lagi pengalaman aku, satu-satunya yang akhirnya menerima kita dengan tangan sangat terbuka selain Tuhan udah pasti keluarga. Kalau worry sih pasti, cuma kalau overworried itu tidak boleh gitu, bukannya enggak tapi enggak boleh gitu. Karena kembali lagi anakku memang
punyaku, anakku dari dagingku, cuma kembali lagi dia titipan Tuhan dan aku percaya kalau aku serahkan dia ke Tuhan, Tuhan akan lebih jauh better menjaga Leticia gitu. Kayak saya sekarang aku nggak ada buat dia, terus aku kayak urit terus percuma gitu. Jadi ya doa ibu lah. Cuma aktivitas yang pasti nomor satu jadi seorang ibu dan istri. Terus masih nge-DJ juga untuk bantu-bantu suami juga. Terus sama syuting masih berjalan gitu. Kalau bagi waktunya yang pasti kalau misalnya ada anak lagi banyak banget acara di sekolah, terus saya ada misalnya perpisahan ya aku harus tahu bulan-bulan itu aku harus nggak ada kerjaan gitu dan nggak bisa keluar kota dulu. Terus kalau misalnya abang sudah kayak 1 bulan full, misalnya kayak bulan ini bakalan full banget, mungkin bulan depan aku take time sama keluarga gitu sih, lebih kayak gitu. Cuman yang paling kecil aja karena belum sekolah, kalau yang lain nggak bisa aku bawa soalnya mereka masih sekolah, jadi ya harus paling weekend nanti aku terbangin ke sini gitu. Mereka udah berani naik pesawat sendiri kan gitu. Berbicara mengenai kedekatan, satu lagi yang menjadi sorotan di mana Anji yang merupakan mantan Sheila Marcia nampak begitu akrab dengan suami Sheila, Dimas Akira. Sebagaimana hal tersebut terlihat dari unggahan video yang menunjukkan mantan vokalis Drive itu terlihat memeluk suami dari Sheila Marcia. Ya, seperti diketahui, Anji dan Sheila Marcia punya kisah pahit di masa lalu. Meski begitu, mantan sepasang kekasih itu pun kini telah berdamai dengan masa lalu dan memilih untuk tetap menjalin relasi yang baik. Lantas, seperti apakah curhatan Sheila menyikapi kedekatannya dengan sang mantan? Benarkah keduanya kini sudah mengalami proses pendewasaan? Berpelukan. Apalagi anak perempuan sama papanya masih ingat banget. Mas Sheila ini kan dulu kakak mungkin bisa dikatakan sebagai Ya kembali lagi ya, maksudnya kita sadar bahwa kita tidak pernah menikah. Jadi memang benar-benar Anji nggak tahu aku bagaimana, aku juga nggak tahu Anji bagaimana gitu. Makanya memang butuh kedewasaan dari kedua belah pihak plus pihak-pihak yang lain. Contohnya seperti suamiku, istrinya Anji gitu. Kan dengan kedewasaan mereka itu juga sangat membantu kita. Kalau enggak mah ini nggak akan happen gitu loh. Mau aku dewasa, Anji dewasa, terus misalnya suamiku nggak dewasa atau istrinya Anji nggak dewasa, nggak bisa gitu. Jadi memang emang menurut aku juga keajaiban sih. Maksudnya ya memang kita ada usaha gitu. Cuma ya ini gift blessings lah gitu, kita semua bisa baik-baik aja dan kita akan usaha terus untuk Leticia supaya kami baik-baik aja, doakan karena kembali lagi kami juga manusia, cuma ya we're trying our best untuk terus baik-baik aja dan damai. Ya kuncinya yaitu kita harus usaha untuk saling memahami gitu, karena kita berarti 4 pribadi ya ya kan, 4 pribadi yang berbeda gitu dan melalui kerjasama misalnya kayak video klip Anji yang akan datang ini itu lebih bisa membuat kita ada reason untuk berkomunikasi dan ada reason untuk akhirnya bertemu untuk membicarakan suatu hal kayak gitu sih. Jadi ya puji Tuhan sampai hari ini semakin dekat gitu. Gini, kalau aku lebih ke yang aku lakukan sekarang bukan untuk menuai pujian gitu. Maksudnya aku percaya bahwa itu sesuatu hal yang buah dari apa yang aku lakukan kan begitu gitu. Memang kalaupun dulu aku dihujat, aku rasa sekarang aku pikirkan lagi ya mungkin aku memang pantas gitu. Maksudnya ya it's okay. Maksudnya mereka kan juga nggak kenal aku bagaimana gitu, masa laluku seperti apa. Aku juga nggak bisa ceritain satu-satu gitu. Tapi menurut aku mereka lah juga jadi bagian dari hidup aku yang mendewasakan aku saat ini gitu. Even sampai sekarang pun masih ada kok gitu yang ya itu nggak akan pernah bisa hilang gitu. Maksudnya orang yang baik-baik, yang lurus saja masih bisa dihujat kan gitu. Jadi intinya aku melakukan apa yang aku harus lakukan yang menurut aku baik dan benar buat suami, anak-anak dan keluargaku gitu. Kalau untuk netizen ya menurut aku of course tanpa mereka juga aku bukan siapa-siapa gitu kan. Banyak privilege juga yang sekarang aku punya karena fans aku juga atau karena haters aku juga. Jadi ya sudah, aku syukuri semua aja gitu. Aku rasa hidup yang gak mulus bukan cuma hidupku aja, pasti banyak banget
Kebetulan memang aku pekerjaannya di entertainment yang mau nggak mau jadi konsumsi publik. Jadi aku hanya berharap aku mau berubah juga untuk bisa menjadi contoh yang baik mungkin buat anak-anak muda yang sekarang kan dunia udah makin gila ya gitu. Jadi selain buat keluargaku, at least aku juga bisa berguna, masa laluku yang buruk bisa menjadi pelajaran buat orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi kecuali untuk anak-anak muda yang sekarang juga bisa jadi pembelajaran. Jadi setidaknya masa lalu aku yang buruk tuh nggak sia-sia banget lah. Tantangan terbesar apa sih gitu. Kak sampai sekarang?